Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Akbarisya. Saya dari Ilmu Komunikasi Fisip Untan 2020. Video ini akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Teori komunikasi yang pertama adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori komunikasi yang kedua adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nickel tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitiberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori selanjutnya adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Cobbs dan Shaw tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Teori yang kelima adalah teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, yaitu pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori selanjutnya adalah teori nativisme. Chomsky dan Hartley adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Teori yang ketujuh adalah teori sibernetik. Wiener tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori yang baru, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dari ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Mengontrol dari sistem ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini juga biasanya diberuntungkan untuk kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Yang kedelapan adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra dan Malvin tahun 1976.
Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat ini media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, yaitu diantaranya proses memelihara perubahan serta konflik dalam tataran masyarakat, serta masalah perorangan dalam suatu aktivasi sosial. Teori selanjutnya adalah teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Guaire. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori yang ke-11 adalah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Giorgio Gabner. Ini adalah teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth dan Neumann tahun 1976. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal baik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Teori selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan yang konsisten dengan gagasan dari model penggunaan. Teori yang ke-16 adalah teori birokrasi. Teori ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurutnya, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi. Teori selanjutnya adalah teori analisis transaksional. Teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan internasional. Teori ini sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antara individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori selanjutnya adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini juga merupakan turunan dari teori use and gratification. Teori yang ke-19 adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup.
Tujuan dari teori ini juga adalah mencapai keteraturan sosial. Teori selanjutnya adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini juga sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori yang ke-21 adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan Paul dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap juga membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini juga dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Teori yang ke-23 adalah teori sosiometris. Teori ini adalah suatu metode pengumpulan serta analisis data mengenai pilihan komunikasi dan pola interaksi antar individu dalam kelompok. Dapat dikatakan bahwa teori ini adalah kajian dan pengukuran pilihan sosial. Teori yang selanjutnya adalah teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki perspektif teoritik yang cenderung menekankan perilaku manusia dalam masyarakat atau kelompok pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Hubungan dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih terduga, dan aktif. Teori yang terakhir adalah teori jarum hipodermi. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat hebat dengan efek yang langsung pada masyarakat. Khalayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini juga dikenal teori peluru. Bila komunikator dalam hal ini media massa menembakkan peluru, yakni pesan kepada khalayak, dengan mudah khalayak menerima pesan yang disampaikan media.